Maya duduk di tepi tempat tidur, menatap tumpukan tagihan yang berserakan di meja. Suara dering telepon yang terus-menerus mengganggu ketenangannya, tetapi dia tidak berani mengangkatnya. Setiap panggilan adalah pengingat akan utang yang menumpuk, utang yang kini menjadi beban berat di pundaknya. Suaminya, Rudy, terjebak dalam bisnis yang gagal, dan kini mereka berdua terancam kehilangan segalanya. Maya menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya. Dia ingat saat pertama kali bertemu Rudy, seorang pria yang penuh semangat dan ambisi. Mereka menikah dengan harapan dan impian yang besar, tetapi kini semua itu terasa hancur. Rudy yang dulu ceria kini sering terlihat murung, dan Maya merasa terasing dari suaminya. Dia tahu Rudy berjuang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Suatu malam, saat Maya sedang menyiapkan makan malam, Rudy pulang dengan wajah yang lebih gelap dari biasanya. Dia duduk di meja makan, menatap piringnya tanpa nafsu. "Maya, kita harus bicara," katanya pelan. Suara Rudy bergetar, dan Maya merasakan ketegangan di udara. "Apakah ada yang salah?" tanya Maya, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya berdebar. "Utang kita. Mereka mengancam akan mengambil rumah kita," Rudy menjawab, suaranya penuh keputusasaan. "Aku sudah mencoba segala cara untuk membayar, tetapi tidak ada jalan keluar." Maya merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. "Apa yang bisa kita lakukan?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. Rudy menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu. Tapi aku mendengar dari teman-temanku tentang seorang pemodal asing, Alex. Dia bisa membantu, tetapi ada harga yang harus dibayar." Maya merasakan ketakutan menyelusup ke dalam dirinya. "Apa maksudmu dengan harga?" tanyanya, meskipun dia sudah bisa menebak jawabannya. Dia tidak hanya memberikan pinjaman. Dia ingin sesuatu yang lain. Rudy menjawab, wajahnya penuh rasa malu. Maya merasa hatinya terhimpit. Dia tidak ingin berpikir lebih jauh. Tetapi bayangan tentang apa yang mungkin diminta Alex membuatnya mual. Namun, saat melihat Rudy yang putus asa, dia tahu dia harus melakukan sesuatu. "Aku akan menemui Alex," katanya, suaranya tegas meskipun hatinya bergetar. Hari berikutnya, Maya berusaha menenangkan diri sebelum pertemuan pertamanya dengan Alex. Dia mengenakan gaun sederhana, tetapi tetap berusaha terlihat rapi. Dia tahu bahwa penampilannya akan menjadi hal pertama yang dinilai oleh pria asing itu. Dengan langkah yang mantap, dia menuju kafe mewah tempat mereka sepakat untuk bertemu. Kafe itu dipenuhi dengan suasana glamor, lampu-lampu redup dan musik lembut mengalun di latar belakang. Maya merasa canggung saat memasuki ruangan, seolah semua mata tertuju padanya. Dia mencari sosok Alex di antara kerumunan, dan saat matanya bertemu dengan pria itu, jantungnya berdegup kencang. Alex adalah pria yang menawan, dengan rambut hitam yang rapi dan mata biru yang tajam. Dia mengenakan jas mahal yang membuatnya terlihat semakin berkuasa. Saat Maya mendekat, Alex tersenyum, tetapi senyumnya tidak sepenuhnya menenangkan. "Maya, senang bertemu denganmu," katanya, suaranya dalam dan memikat. "Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya," jawab Maya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Mereka duduk di meja yang terletak di sudut kafe, jauh dari keramaian. Alex memesan minuman untuk mereka berdua, dan Maya merasa sedikit canggung. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. "Rudy, suami saya, dia bilang Anda bisa membantu kami," katanya akhirnya, suaranya bergetar. Alex mengangguk, tetapi ekspresinya tetap serius. "Saya tahu situasi yang Anda hadapi. Rudy memiliki utang yang cukup besar, dan saya bisa membantu menyelesaikannya. Namun, seperti yang dia katakan, ada harga yang harus dibayar." Maya menelan ludah, merasakan ketegangan di antara mereka. "Apa yang Anda inginkan?" tanyanya, berusaha menahan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Alex tersenyum, tetapi senyumnya tidak menghilangkan ketegangan. "Saya ingin Anda menjadi mitra saya dalam beberapa proyek. Anda akan membantu saya dalam hal-hal tertentu, dan sebagai imbalannya, saya akan melunasi utang Rudy." Maya merasa terjebak. Dia tidak ingin terlibat dalam permainan berbahaya ini, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan suaminya menderita. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. "Pertama, kita perlu mengenal satu sama lain lebih baik. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda, tentang apa yang Anda inginkan dalam hidup," jawab Alex,
Suaranya lembut tetapi tegas. Maya merasa hatinya berdebar. Dia tidak tahu apakah dia siap untuk membuka diri kepada pria ini. Namun, saat melihat tatapan serius Alex, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia abaikan. Baiklah, katanya akhirnya, saya akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membantu suami saya. Pertemuan itu berakhir dengan kesepakatan yang samar. Maya meninggalkan kafe dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia telah melangkah ke dalam dunia yang berbahaya, tetapi dia juga merasa ada harapan. Harapan untuk menyelamatkan Rudy, harapan untuk mengubah nasib mereka. Malam itu, saat Maya berbaring di tempat tidur, dia tidak bisa tidur. Pikiran tentang Alex terus menghantuinya. Dia merasa tertarik, tetapi juga takut. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, tetapi ada sesuatu dalam diri Alex yang membuatnya merasa hidup kembali. Dia berusaha menepis perasaan itu, tetapi semakin dia mencoba, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Hari-hari berikutnya, Maya dan Alex mulai bertemu lebih sering. Setiap pertemuan membawa mereka lebih dekat, dan Maya merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Alex menunjukkan sisi lembutnya, mendengarkan cerita Maya tentang hidupnya dan kesulitan yang dihadapinya. Dia mulai merasa nyaman di dekat Alex, tetapi di saat yang sama, rasa bersalah terus menghantuinya. Maya tahu bahwa dia harus menjaga jarak, tetapi saat melihat senyuman Alex, dia merasa sulit untuk menolak. Dia terjebak dalam permainan yang berbahaya, dan setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkannya pada keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan hati yang berat, Maya menyadari bahwa dia harus segera membuat pilihan. Apakah dia akan terus melangkah ke dalam dunia yang tidak pasti ini demi suaminya, ataukah dia akan mencari cara lain untuk menyelamatkan mereka? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya, dan dia tahu bahwa jawabannya akan segera datang. Maya duduk di kursi di kafe yang sama, menunggu kedatangan Alex. Hatinya berdebar-debar, campuran antara kecemasan dan antisipasi. Sejak pertemuan pertama mereka, hidupnya telah berubah. Dia merasa terjebak dalam jaring yang rumit, di mana setiap benang mengikatnya lebih erat ke dalam dunia yang tidak dia kenal. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, tetapi ketertarikan yang tumbuh terhadap Alex semakin sulit untuk diabaikan. Ketika Alex tiba, senyumnya yang menawan membuat jantung Maya berdegup kencang. Dia mengenakan jas hitam yang pas, menambah kesan karismatiknya. Maya, senang melihatmu lagi, katanya, suaranya dalam dan menenangkan. Maya membalas senyumnya, tetapi di dalam hatinya, dia merasakan ketegangan yang tidak bisa dihindari. Terima kasih telah mengundang saya, jawab Maya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Mereka duduk di meja yang sama, dan Maya merasakan tatapan Alex yang tajam meneliti dirinya. Saya ingin tahu lebih banyak tentangmu, kata Alex, memulai percakapan. Maya merasa sedikit canggung. Apa yang ingin Anda ketahui? Tanyanya, berusaha mengalihkan perhatian dari rasa gugupnya. Segala sesuatu. Apa yang kamu lakukan sebelum semua ini terjadi? Apa yang kamu impikan? Alex menjawab, matanya tidak pernah lepas dari wajah Maya. Dia merasa seolah-olah Alex bisa melihat ke dalam jiwanya, dan itu membuatnya merasa rentan. Maya menghela napas, mencoba mengumpulkan pikirannya. Saya seorang guru. Saya mengajar di sekolah dasar. Saya selalu mencintai anak-anak dan ingin membantu mereka belajar. Katanya, suaranya mulai lebih percaya diri. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Saya merasa terjebak. Alex mengangguk, mendengarkan dengan seksama. Kehidupan bisa sangat sulit, terutama ketika kita menghadapi tantangan yang tidak terduga. Tapi saya percaya bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah nasib mereka. Katanya, suaranya penuh keyakinan. Maya merasa terinspirasi oleh kata-kata Alex. Dia mulai membuka diri, menceritakan tentang impian-impian yang pernah dia miliki, tentang bagaimana dia ingin melihat dunia dan membantu orang lain. Alex mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Maya merasakan koneksi yang mendalam antara mereka. Namun, saat percakapan berlanjut, rasa bersalah mulai menyelinap kembali ke dalam pikirannya. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak merasakan hal ini terhadap Alex. Dia seharusnya setia kepada Rudy, suaminya. Tetapi saat Alex berbicara, dia merasa seolah-olah dia menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Setelah beberapa pertemuan, Maya mulai merasakan ketertarikan yang semakin dalam terhadap Alex.
Dia tidak hanya melihatnya sebagai pemodal yang bisa menyelamatkan suaminya, tetapi juga sebagai seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali. Setiap kali mereka bertemu, Maya merasa seolah-olah dia bisa menjadi dirinya yang sebenarnya, tanpa beban dan tekanan. Suatu malam, setelah makan malam yang penuh tawa dan cerita, Alex mengajak Maya berjalan-jalan di taman. Suasana malam itu tenang, dengan cahaya bulan yang menerangi jalan setapak. Maya merasa nyaman di samping Alex, tetapi di dalam hatinya, ada suara yang terus mengingatkannya akan kesetiaannya kepada Rudy. Maya, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita, kata Alex, menghentikan langkahnya dan menatap Maya dengan serius. Saya tidak ingin hanya menjadi orang yang membantu Anda secara finansial. Saya ingin lebih dari itu. Maya terdiam, hatinya berdebar. Alex, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya sudah menikah. Jawabnya, suaranya bergetar. Dia merasa terjebak antara perasaannya dan tanggung jawabnya. Saya mengerti, tetapi cinta tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang, kita menemukan orang-orang yang mengubah hidup kita dengan cara yang tidak kita duga. Kata Alex, suaranya lembut tetapi penuh keyakinan. Saya tidak ingin memaksa Anda, tetapi saya ingin Anda tahu bahwa saya ada di sini untuk Anda. Maya merasa air mata menggenang di matanya. Dia tahu bahwa dia harus membuat pilihan, tetapi pilihan itu terasa sangat sulit. Dia mencintai Rudy, tetapi dia juga merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Alex. Saya tidak ingin menyakiti Rudy, katanya, suaranya hampir berbisik. Tidak ada yang ingin menyakiti siapapun. Tetapi kadang-kadang, kita harus memilih untuk bahagia, bahkan jika itu berarti mengambil risiko. Jawab Alex, menatapnya dengan penuh pengertian. Maya merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa dia harus menjaga jarak. Tetapi saat melihat tatapan Alex, dia merasa sulit untuk menolak. Dia terjebak dalam permainan yang berbahaya, dan setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkannya pada keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu, dan Maya semakin sering bertemu dengan Alex. Setiap pertemuan membawa mereka lebih dekat, dan Maya merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Alex menunjukkan sisi lembutnya, mendengarkan cerita Maya tentang hidupnya dan kesulitan yang dihadapinya. Dia mulai merasa nyaman di dekat Alex, tetapi di saat yang sama, rasa bersalah terus menghantuinya. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di sebuah restoran, Alex tiba-tiba menggenggam tangan Maya. Maya, saya ingin kita menjadi lebih dari sekadar teman. Saya ingin kita menjalin hubungan yang lebih dalam, katanya, suaranya penuh harapan. Maya terkejut, hatinya berdebar kencang. Alex, saya tidak bisa. Saya sudah menikah. Jawabnya, berusaha menahan air mata. Dia merasa terjebak dalam dilema yang tidak bisa dia selesaikan. Saya mengerti, tetapi saya tidak bisa menahan perasaan saya. Saya merasa terhubung dengan Anda dengan cara yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya, kata Alex, matanya penuh ketulusan. Maya merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa dia harus menjaga jarak, tetapi saat melihat tatapan Alex, dia merasa sulit untuk menolak. Dia terjebak dalam permainan yang berbahaya, dan setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkannya pada keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah pertemuan itu, Maya pulang dengan perasaan campur aduk. Dia mencintai Rudy, tetapi dia juga merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Alex. Dia tahu bahwa dia harus segera membuat pilihan. Apakah dia akan terus melangkah ke dalam dunia yang tidak pasti ini demi suaminya? Ataukah dia akan mencari cara lain untuk menyelamatkan mereka? Malam itu, saat Maya berbaring di tempat tidur, dia tidak bisa tidur. Pikiran tentang Alex terus menghantuinya. Dia merasa terjebak dalam jaring yang rumit, di mana setiap benang mengikatnya lebih erat ke dalam dunia yang tidak dia kenal. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi keputusan itu terasa sangat sulit. Akhirnya, Maya memutuskan untuk berbicara dengan Rudy. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus menyimpan rahasia ini. Dia harus jujur tentang perasaannya dan tentang apa yang terjadi antara dia dan Alex. Dengan hati yang berat, dia bertekad untuk menghadapi suaminya dan mencari jalan keluar dari situasi yang rumit ini. Maya tahu bahwa apapun yang terjadi, dia harus berani menghadapi konsekuensinya. Dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Dan dia tidak bisa membiarkan perasaannya terhadap Alex mengganggu hidupnya lebih jauh. Dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan pernikahannya dan, pada saat yang sama,
menemukan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Maya duduk di ruang tamu, menunggu Rudy pulang. Hatinya berdebar-debar, dan pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Dia tahu bahwa dia harus berbicara dengan suaminya tentang perasaannya dan situasi yang semakin rumit. Setiap detik terasa seperti 1 jam, dan rasa cemas semakin menggerogoti dirinya. Dia tidak ingin menyakiti Rudy, tetapi dia juga tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Ketika Rudy akhirnya pulang, wajahnya terlihat lelah dan cemas. Dia meletakkan tasnya di lantai dan duduk di sofa, menatap Maya dengan tatapan penuh pertanyaan. "Ada apa, Maya? Kamu terlihat berbeda," katanya, suaranya penuh kekhawatiran. Maya menghela napas, berusaha menenangkan diri. "Rudy, kita perlu bicara," katanya, suaranya bergetar. Rudy mengangguk, dan Maya merasakan ketegangan di udara. "Tentang utang kita, dan tentang Alex." Rudy mengerutkan kening. "Apa yang terjadi? Apakah dia mengancammu?" tanyanya. Nada suaranya meningkat. "Tidak, bukan seperti itu. Dia menawarkan bantuan," jawab Maya, berusaha memilih kata-kata dengan hati-hati. "Tapi ada harga yang harus dibayar." Rudy menatapnya dengan bingung. "Apa maksudmu? Apa yang dia inginkan darimu?" tanyanya, suaranya penuh ketidakpastian. Maya merasa air mata menggenang di matanya. "Dia ingin kita menjalin hubungan yang lebih dekat. Dia bilang dia merasa terhubung denganku," katanya, suaranya hampir berbisik. "Tapi aku tidak ingin menyakiti kamu, Rudy. Aku mencintaimu." Rudy terdiam, wajahnya berubah menjadi pucat. "Jadi, kamu sudah bertemu dengannya lebih dari sekali?" tanyanya, suaranya penuh rasa sakit. Maya mengangguk, merasa hancur. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku merasa terjebak, Rudy. Aku ingin membantu kita keluar dari utang ini, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku terhadap Alex." Rudy menundukkan kepala, menghela napas dalam-dalam. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa seperti aku telah gagal sebagai suami. Aku tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu," katanya, suaranya penuh penyesalan. "Tidak, Rudy. Ini bukan salahmu. Kita berdua terjebak dalam situasi yang sulit. Aku hanya ingin kita bisa menemukan jalan keluar bersama," jawab Maya, berusaha menenangkan suaminya. Rudy mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan air mata. "Aku mencintaimu, Maya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Tapi aku juga tidak bisa memaksa kamu untuk tetap bersamaku jika hatimu sudah berpaling," katanya, suaranya penuh keputusasaan. Maya merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa dia harus membuat pilihan, tetapi pilihan itu terasa sangat sulit. "Aku tidak ingin pergi, Rudy. Aku ingin kita berjuang bersama. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam kebohongan," katanya, suaranya penuh harapan. Rudy mengangguk, tetapi wajahnya masih terlihat penuh kesedihan. "Apa yang akan kamu lakukan dengan Alex?" tanyanya, suaranya penuh ketegangan. "Aku akan berbicara dengannya. Aku harus jujur tentang perasaanku. Aku tidak bisa terus berbohong padanya atau pada diriku sendiri," jawab Maya, suaranya tegas. Setelah percakapan yang emosional itu, Maya merasa sedikit lega. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi Alex dan mengakhiri hubungan yang rumit ini. Dia tidak bisa membiarkan perasaannya mengganggu hidupnya lebih jauh. Dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan pernikahannya dan, pada saat yang sama, menemukan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Hari berikutnya, Maya mengatur pertemuan dengan Alex di kafe tempat mereka pertama kali bertemu. Dia merasa cemas, tetapi dia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Ketika dia tiba, Alex sudah menunggu di meja yang sama. Senyumnya yang menawan membuat jantungnya berdebar. "Maya, senang melihatmu lagi," kata Alex, suaranya lembut. Namun, Maya bisa merasakan ketegangan di antara mereka. "Alex, kita perlu bicara," kata Maya, suaranya tegas. Dia tidak ingin berlama-lama dalam ketidakpastian. Alex mengangguk, wajahnya serius. "Tentu, ada apa?" tanyanya. Matanya meneliti wajah Maya. "Aku sudah berbicara dengan Rudy. Dia tahu tentang kita," kata Maya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku mencintai suamiku, tetapi aku juga merasakan ketertarikan yang mendalam terhadapmu."
Alex terdiam, wajahnya menunjukkan campuran antara kekecewaan dan pengertian. Saya mengerti, Maya. Saya tidak ingin memaksa Anda untuk memilih antara kami. Tetapi saya juga tidak bisa menahan perasaan saya. Katanya, suaranya lembut. Maya merasa air mata menggenang di matanya. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku hanya ingin menemukan jalan keluar dari situasi ini. Katanya, suaranya bergetar. Jika itu yang kamu inginkan, saya akan menghormatinya. Saya tidak ingin menjadi beban bagimu, jawab Alex, suaranya penuh pengertian. Tapi saya juga ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu ada untukmu jika kamu membutuhkanku. Maya merasa hancur. Dia tahu bahwa dia harus membuat pilihan. Tetapi pilihan itu terasa sangat sulit. Aku tidak ingin kehilanganmu, Alex. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkan Rudy. Katanya, suaranya penuh kesedihan. Kadang-kadang, kita harus memilih untuk bahagia. Bahkan jika itu berarti mengambil risiko, kata Alex, menatapnya dengan penuh ketulusan. Saya ingin kamu bahagia, Maya. Itu yang terpenting bagi saya. Maya merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Tetapi keputusan itu terasa sangat sulit. Dia mencintai Rudy, tetapi dia juga merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Alex. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, katanya, suaranya hampir berbisik. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Saya akan memberi ruang untukmu, jawab Alex, suaranya lembut. Tapi ingat, saya akan selalu ada di sini jika kamu membutuhkanku. Setelah pertemuan itu, Maya pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia harus segera membuat keputusan. Apakah dia akan terus melangkah ke dalam dunia yang tidak pasti ini demi suaminya? Ataukah dia akan mencari cara lain untuk menyelamatkan mereka? Malam itu, saat Maya berbaring di tempat tidur, dia tidak bisa tidur. Pikiran tentang Alex dan Rudy terus menghantuinya. Dia merasa terjebak dalam jaring yang rumit, di mana setiap benang mengikatnya lebih erat ke dalam dunia yang tidak dia kenal. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Tetapi keputusan itu terasa sangat sulit. Akhirnya, Maya memutuskan untuk berbicara dengan Rudy sekali lagi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus menyimpan rahasia ini. Dia harus jujur tentang perasaannya dan tentang apa yang terjadi antara dia dan Alex. Dengan hati yang berat, dia bertekad untuk menghadapi suaminya dan mencari jalan keluar dari situasi yang rumit ini. Ketika Maya berbicara dengan Rudy, dia merasakan ketegangan di udara. Rudy, aku ingin kita berjuang bersama. Aku tidak ingin kehilanganmu, katanya, suaranya penuh harapan. Rudy menatapnya dengan penuh pengertian. Aku juga tidak ingin kehilanganmu, Maya. Kita bisa mencari cara untuk menyelesaikan utang ini bersama. Jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Maya merasa lega. Dia tahu bahwa mereka bisa menghadapi tantangan ini bersama. Dia tidak bisa membiarkan perasaannya terhadap Alex mengganggu hidupnya lebih jauh. Dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan pernikahannya dan, pada saat yang sama, menemukan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Dengan tekad yang baru, Maya dan Rudy mulai merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi utang mereka. Mereka mencari cara untuk memperbaiki bisnis Rudy dan menemukan peluang baru. Maya merasa optimis, dan dia tahu bahwa mereka bisa melewati ini bersama. Sementara itu, hubungan Maya dengan Alex tetap terjalin sebagai teman. Mereka saling mendukung, tetapi Maya tahu bahwa dia harus menjaga jarak. Dia tidak bisa membiarkan perasaannya mengganggu hidupnya lebih jauh. Dia harus fokus pada pernikahannya dan menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Akhirnya, Maya menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen dan pengorbanan. Dia tahu bahwa dia harus berjuang untuk pernikahannya dan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan hati yang penuh harapan, Maya melangkah maju, siap menghadapi tantangan yang ada di depan.